الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Akbar ya yang udah mimpin berdoa gitu. Ya, selanjutnya sebelumnya teman-teman, jadi acara self development class ini adalah salah satu ini ya, acara pengembangan atau kelas pengembangan dari BEM FEUNJ yang dibawahi oleh Departemen PSDM. Harapannya dengan adanya kelas ini semoga dapat meningkatkan kualitas gitu, kapasitas dari skill atau kemampuan teman-teman ya, karena kan di zaman sekarang ada beberapa skill ya yang emang harus dipunyai oleh anak zaman sekarang lah, istilahnya ada 10 skill ya. Dan semoga kelas ini juga membantu nantinya ketika misalnya udah lulus kuliah atau misalnya lagi di bangku kuliah atau masih di bangku sekolah, bisa membantu teman-teman gitu dalam menjalani atau menghadapi kehidupan seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya kita langsung aja ya, karena udah ada Kak Faina di sini, udah ada pembicara kita. Tapi kali ini SDC 1 akan dipimpin oleh moderator. Kepada Desi Rahmawati dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC atas waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini menjadi moderator dalam acara Self Development Class volume 1 tentang life planning. Gitu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Rahmawati dari mahasiswa akuntansi FEUNJ 2018. Oke. Jadi sebelum memasuki materi, saya mau sedikit menyampaikan kenyataan. Jadi kayak benar tadi kata Kak Aziza, bahwasannya kayak di masa pandemi kayak gini tuh bingung gitu, kayak gimana caranya menyesuaikan mimpi-mimpi target-target yang kita inginkan gitu bisa tercapai gitu dengan rencana yang kita sebelumnya sudah kita mungkin kita tulis atau kita struktur gitu dari awal sampai akhir, dan ternyata di pandemi kayak gini tuh malah jadi kita kok jadi nggak sesuai kayak gitu. Nah, mungkin di SDC
satu ini bisa terjawab oleh pembicara kita kali ini. Gitu. Oke. Boleh di-share screen CV dari pembicaranya? Apakah sudah terlihat? Belum. Oke, sembari nunggu saya bacain dulu aja ya. Jadi, pembicara kita kali ini itu Kalfaina Faradina. Nah, beliau lahir di Palembang tanggal 4 Juli 1998. Kemudian pendidikan yang pernah ia tempuh di tahun 2014 sampai 2018 itu berkuliah di Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta dan di Bachelor of Psychology cum laude 3,83. Wow, Masya Allah banget. Terus di 2012 sampai 2014 itu di Islamic Senior High School 3 Palembang, Acceleration Program, Major Science. Satu Palembang kerja dari Air Force 2017. Di 2018 sampai sekarang juga di Institute of Assessment Indonesia. 2019 sampai sekarang juga itu di Faculty of Psychology at Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Assistant Professor in Statistics and Psychometry. Dan organisasi yang pernah Kak Faina jalani itu di tahun 2017 sampai 2018 di Banten Teaching Movement. Jadi teaching volunteer in Banten. 2018 sampai saat ini founder lagi di Indonesia Youth Forum Jakarta, External Relation Coordinator, dan penghargaannya sangat banyak sekali. Bisa teman-teman bisa baca gitu dari tahun 2017 sampai 2020. Wah, Masya Allah banget. Itu mungkin langsung aja kita panggilkan dan persilahkan kepada Kak Faina Faradina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi, alhamdulillah. Tapi semangatnya harus tetap pagi ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Aziza dan juga Desi atas kesempatan dan juga teman-teman BMFE UNJ terutama dan semua yang hadir di sini. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu nih secara virtual sama teman-teman. Semoga nanti next kita bisa virtual, nggak virtual lagi ya ketemunya. Amin. Dan apa ya? Mungkin sedikit disclaimer, di sini kita sama-sama belajar juga, saya juga belajar sama teman-teman, jadi kita nanti apa ya, enjoy aja ya, lebih ke ya sharing cerita-cerita aja sih sebenarnya. Ini bukan materi guys, serius ini bukan materi, tapi ini adalah cerita-cerita santai. Oke, sini aku izin share screen ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membuka hati untuk sama-sama senang belajar, dan semoga apa yang hari ini kita ceritakan dan pelajari sama-sama itu bisa masuk ke hati kita masing-masing ya. Dan nanti semoga bisa diterapkan juga yang penting. Oke, aku mohon izin share screen, tapi kayaknya masih disable. Boleh? Ini enggak? Sebentar, Kak. Oke. Sudah. Oke, thank you, udah bisa. Oke, sebelumnya sesuai dengan yang teman-teman apa ya tawarkan juga untuk materinya itu tentang life planning. Tapi di sini aku tambahin lagi belakangnya 101. Jadi memang hari ini tuh bisa dikatakan adalah materi dasar yang
basicnya tuh akan seperti ini berulang-ulang gitu kan. Nah tapi meskipun ini terkesan basic, ya inilah sumber dari life plan itu sendiri. Oke, bentar ya. Ini kelihatan ya teman-teman. Oke. Life Planning 101. Oke. Nah, jadi ini adalah overview yang akan kita bahas nih siang ini. Ada 4 poin. Yang pertama tentang seberapa penting sih life plan itu sendiri. Terus juga apakah benar nih katanya orang yang berhasil merencanakan itu adalah orang yang sukses. Terus juga bagaimana untuk memulai life plan, dan ini yang paling penting adalah seni bagaimana agar tetap konsisten sama apa yang udah kita rencanakan. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum ke situ, ini kita interaktif aja ya teman-teman. Jadi nanti yang mau berbagi jawabannya atau pemikirannya itu silakan di unmute. Nah, sebelum kita mulai tentang life plan itu, aku pengen tanya dulu. Teman-teman tahu nggak apakah ketiga hal ini, life purpose atau tujuan hidup, life goals atau target hidup, dan life plan atau perencanaan hidup adalah hal yang berbeda atau bukan? Kalau beda, apa bedanya? Anyone? Kalau mau via chat juga nggak apa-apa. Coba ya, aku sambil lihat ini. Ayo, siapa yang berani menyampaikan idenya nih? Apa beda? Ini dulu deh, life purpose sama life goals. Via chat boleh. Oke, ini ada life purpose, tujuan, jangka panjang, life goals, target hidup. Oke. Ada lagi. Jadi sudah cukup mencakup sih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Dari Jaka ya. Thank you. Ya, teman-teman, jadi nah, sebelum kita ke life plan, kita harus tahu dulu nih bahwa dua hal yang mungkin bisa dikatakan terlihat hampir sama antara life purpose sama life goals ternyata adalah dua hal yang berbeda. Nah, cuman singkatnya bedanya ada di masalah dan secara intensitas waktu. Jadi kalau di tujuan itu tuh syaratnya adalah dia harus punya masalah. Jadi tugas kita adalah kita tuh pengen menyelesaikan masalah sepanjang umur hidup kita gitu. Jadi harus ada problem yang pengen kita tuh, saya pengen menyelesaikan si problem ini gitu. Nah, sedangkan untuk life goals atau target hidup itu mungkin teman-teman familiar sama ini, kayak aku di 5 tahun mendatang atau aku di 10 tahun mendatang. Nah, itu adalah target hidup. Jadi memang ada rentang waktu tertentu yang kita, atau istilahnya itu kayak milestone yang kita tetapkan dengan apa aja hal-hal yang ingin kita capai di waktu tersebut. Nah, itu bedanya. Lalu, apa itu life plan? Nah, life plan itu letaknya di sini nih, teman-teman. Jadi, mau itu life purpose ataupun life goals, seni atau cara untuk mencapai si kedua hal ini adalah dengan dimulai dengan perencanaan itu sendiri. Oke. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ini sebelum kita masuk ke life plan, penting nggak sih? Nah, ini ada sebuah gambar. Semoga cukup nampak ya ini gambar apa. Jadi ini adalah analogi tangga. Teman-teman bayangin aja ada tangga yang dimana setelah tangga paling atas itu tuh ada pintu. Jadi analoginya tangga adalah hal-hal yang kita lakukan untuk mencapai si pintu itu, di mana pintunya adalah tujuan ataupun target itu. Nah, jadi ini adalah analogi tangga. Tapi nanti kita akan ngebahas lagi setelah ini.
Nah, jadi ini mungkin aku yakin sih banyak banget state atau kata-kata ya yang memperkuat kita untuk percaya kalau lifeguard itu penting. Nah, tapi ini ada salah satu quotes ya, mungkin dari salah satu tokoh yang menurutku cukup aku suka juga sih quotes-nya. Ini ada di buku Mencurigakan Sekali karya Ustaz Salim Afillah halaman 158. Jadi ya sebagai manusia bertawakal atau menyerahkan diri itu adalah kewajiban kita kepada Allah, kepada Yang Maha gitu kan. Setelah kita berencana dan merealisasikan rencana itu menjadi aksi. Jadi di sini saya point out berencana. Mau sepasrah apapun kita sama Tuhan kita, ya kalau kita nggak punya planning dan planning itu tidak dibarengi dengan usaha, ya nothing juga gitu. Jadi ketiga hal itu, rencana, aksi, kedua hal itu adalah hal yang harus seimbang. Selanjutnya, nah ini juga mungkin salah satu quotes yang paling sering kita dengar ya dari Benjamin Franklin, katanya, if you fail to plan, you are planning to fail. Nah, kalau kita nggak bisa merencanakan, kita tuh sama aja kayak merencanakan kegagalan. Benar nggak ya? Gitu. Cuman terlepas dari benar atau enggaknya, jadi ini kita nggak ngejudge, oh ini benar nih quotes-nya nih harus nge-planning biar bisa sukses. Oh. Jadi teman-teman akan menjawab pertanyaan itu oleh diri teman-teman masing-masing gitu. Nah, di sini teman-teman ada suatu postingan dari, mungkin teman-teman tahu Pak Aryo Muhammad. Jadi dia bisa dikatakan akademisi sekaligus sosok motivator anak muda juga. Nah, ini adalah postingan beliau yang menurut saya cukup menampar ya. Jadi untuk teman-teman yang tahu sosok beliau yang saat ini sedang menempuh postdoktoral di University of aku lupa, tapi di UK pokoknya, dia itu 14 tahun setelah hari ini dia tuh udah membuat peta hidup. Itu tuh sedetail ini loh. Di teman-teman nanti bisa juga ya lihat di linknya, nanti akan kita bagikan setelah ini. Ya intinya adalah ini adalah salah satu bukti nih. Jadi Pak Aryo ini salah satu atau sedikit dari orang-orang sukses yang mengimplementasikan perencanaan itu sendiri gitu. Dan semakin banyak contoh yang sudah terbukti seperti beliau ini salah satunya, saya tuh semakin yakin bahwa ya orang-orang sukses tuh melakukan planning ini sendiri gitu. Nggak percaya Kak, kayaknya ngalir-ngalir aja juga bisa sukses kok, atau ya udah lo nggak usah gimana-gimana gitu. Pasti banyak banget guys judge seperti itu, akan sangat banyak ya. Tapi ini ada challenge juga sih. Jadi saya tidak akan menjawab apakah planning itu penting atau tidak, tapi teman-teman juga bisa men-challenge diri teman-teman untuk bertanya pada sosok yang mungkin teman dekat gitu, atau kakak kelas, atau sahabat-sahabat yang dimulai dari lingkungan kita dulu untuk kita tanya. Jadi tanyalah sama sosok yang kita tuh rasa dia cukup inspiratif dan sudah meniti karir kesuksesannya. Tanya, kakak nge-planning atau enggak, kakak punya target enggak, kakak punya tujuan enggak gitu. Coba deh tanya. Karena hal ini saya lakukan dimulai dari beberapa tahun lalu. Saya memang cukup kepo sama orang-orang yang menurut saya sukses. Jadi saya tanyakan, apa ya kunci dari mereka gitu. Selain kegigihan dan keinginan untuk berjuang, ternyata dari bukan hampir lagi, tapi seluruh orang yang saya tanya itu menyatakan kalau punya tujuan, goals, dan juga perencanaan itu penting. Dan kalian akan menemukan jawabannya versi kalian. Silakan dicari ya nanti udah ini. Nah, dan kita akan memulai gimana merencanakan kehidupan Kak. Ini guys ya, mungkin merencanakan itu adalah hal yang memang basic banget dalam kehidupan kita, yang kayaknya tuh ya udah tinggal ditulis aja sih gue mau ngapain gitu kan, gue mau ngapain nih hari ini, atau impian yang ingin gue lakukan tuh apa gitu. Tapi meskipun sesimpel itu kelihatannya, ternyata faktanya
life plan itu tuh nggak bisa sembarangan juga, ada seninya gitu. Nah, sebelum kita memulai ke life plan, ternyata life plan itu sendiri tuh punya syarat loh. Ibarat mata kuliah lanjutan ya, yang mata kuliah sebelumnya tuh harus kita penuhin dulu nih sebelum kita masuk ke sana. Sama life plan juga kayak gitu. Apa sih PR sebelum kita memulai life plan? Nah, di sini saya coba merancang. Jadi ada 2 poin penting. Yang pertama, kita harus tahu siapa kita. Kita harus tahu, kalau teman-teman pernah dengar analisis SWOT atau SWOT, nah itu tuh SWOT nggak hanya dilakukan ke organisasi ataupun sebuah perencanaan proker dan sebagainya, tetapi SWOT juga bisa kok diterapkan di diri kita masing-masing. Jadi apa ya strengths kita, kekuatan kita, apa ya weaknesses atau kelemahan. Oke. Terkait kelemahan, kalau saya pribadi lebih senang menyebutnya sebagai area of improvement ya dibanding kelemahan. Jadi kayak apa hal-hal yang mungkin kita minus tapi bisa kita kembangkan lagi, dan juga opportunity atau kesempatan, dan juga apa namanya risk yang kita akan dapatkan. Halo kakak. Nah, selanjutnya selain kita harus wajib banget mengenal diri kita, kayak potensi kita tuh apa sih, kesempatan yang ada tuh apa aja sih. Nah, kita juga harus punya tujuan. Nah, itu tadi tujuan di awal, purpose. Kita harus tahu ngapain kita melakukan sesuatu gitu. Nah, dan ini tadi kita balik lagi ke gambar yang di awal, analogi tangga. Jadi pastikan teman-teman, hal-hal yang kita lakukan saat ini adalah hal yang bisa menghantarkan kita pada target dan tujuan hidup kita. Nah, di sini kita akan main games, bukan main games sih, kayak coba breakdown tentang life plan itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh. Nanti setelah ini saya akan nge-challenge teman-teman juga untuk membuat mapping masing-masing. Nah, ini contoh breakdown dari planning. Jadi planning itu kita start with mapping. Contohnya di sini ada tujuan. Ini bukan tujuan, ini adalah target. Target yang ingin, let's say, pengen dicapai 1 tahun ke depan misalnya. Jadi ada seseorang yang ingin kuliah lagi ke luar negeri gitu, pengen S2. Nah, oke, ini targetnya adalah ini ya, kuliah ke luar negeri, S2 gitu. Setelah dia punya target, langkah selanjutnya, setiap target itu dibedah. Dia harus tahu syarat untuk mencapai si target atau tujuannya itu, dan dia harus tahu solusi dari gimana untuk memenuhi syarat itu gitu. Jadi sini ada syarat sama solusinya. Contohnya gini, kita list dulu ya, kalau pengen kuliah ke luar negeri, itu gimana cara atau anak-anak tangga yang menghantarkan kita nih ke target ini gitu. Nah, di sini saya coba list, oh ternyata ada 3 syarat utama nih gitu. Pertama, bahasa Inggrisnya atau pakai bukti IELTS-nya ini harus bagus dulu gitu. Yang kedua, oh harus dapat beasiswa nih gitu kan. Dan yang ketiga, mentalitasnya harus digodok dari sekarang gitu. Nah, terus kita breakdown lagi untuk memenuhi syarat pertama untuk bahasa Inggrisnya bagus, caranya apa, anak tangganya apa gitu. Oh ternyata banyak nih caranya, bisa belajar sendiri, belajar mandiri gitu kan, atau ikut kursus, ataupun kita gabung sama komunitas kayak English Club yang bisa nge-boost kita untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Yang kedua, oh kita perlu beasiswa. Gimana cara dapetin beasiswa? Selain kita memenuhi syarat-syarat beasiswa, ya kita coba untuk daftar di berbagai kesempatan beasiswa yang ada gitu. Setelah itu, gimana untuk memenuhi syarat mentalitas yang kuat saat kita kuliah nanti? Ya kita harus memberanikan diri untuk menghadapi segala tantangan yang ada gitu. Gak cemen, gak mudah nangis, gak mudah harus kuat gitu. Banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai solusi untuk mencapai syarat-syarat ini. Dan ini teknik ini, mapping ini tidak hanya untuk di hal ini aja, tapi bisa dipakai untuk berbagai hal.
lanjut kita akan mulai dengan kalian. Jadi ini alhamdulillah ya ada 77 teman-teman di sini. Mungkin ya karena terkait waktu juga, saya boleh minta satu orang yang berani menyuarakan salah satu mimpinya untuk kita breakdown sama-sama sekarang. Jadi ini kayak real life contoh real dari breakdown target ini sendiri ya. Anyone? Ayo harus siapa berani. yang kalian nih di mentorin sama Kak Faina? Pokoknya jangan malu untuk menyuarakan mimpi dan jangan malu untuk diketawain mimpinya, gak apa-apa. Ada yang ayo. bersedia? Harus berani, siapa mau? Iya benar. Ayo. Ada Kak Dinia. Oh nih ada nih Kak. Siapa? Dinia? Dinia Nurul. Salah satu mimpi saya untuk ke luar negeri, Kak, atau pertukaran pelajar ke luar negeri, atau menjadi relawan di luar negeri. Oke. Mantap. Saya state menjadi volunteer ya berarti ya, volunteer di. Nah ini sebenarnya meskipun agak mirip sama contoh pertama, tapi kayaknya syaratnya ada hal yang berbeda sih. Dan nanti Dinia akan membreakdown ya. Jadi teman-teman apapun tujuan ataupun target itu bisa apa aja, asalkan teman-teman bisa untuk nge-breakdown ini nantinya. Oke, kita mulai. Oke Dinia, thank you so much udah bersuara nih tentang salah satu targetmu. Sekarang kita masuk ke syarat pertama. Kira-kira untuk menjadi seorang volunteer, apalagi di luar negeri, apa sih syarat utama yang harus kita punya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kita spesifikin lagi. Apa? IELTS, TOEFL, skornya berapa? Atau gimana? Mungkin yang umumnya requirement-nya biasanya IELTS 6,5 atau TOEFL 550 mungkin ya Kak, atau 500. Oke, boleh sih let's say TOEFL 500 ya. Oke. Terus selain itu apa lagi syarat kedua? Oh iya. Biasanya motivation letter juga ada Kak, menjadi volunteer. Motivation letter. Dan ini banyak banget sih pasti syaratnya, cuman ini kita izin highlight 3 dulu ya. Terus selanjutnya. Satu lagi atau cukup 2? Gimana, cukup atau ada lagi syaratnya satu lagi? Halo. Sepertinya Kali ya, cukup Kak, biasanya ya. Gimana Kak, cukup ya? Kayaknya Biasanya cukup Kak. sih ada, iya biasanya sih ada esai tapi kalau keluar negeri. Ya, di sini ya masuknya ya. Kira-kira perlu dana awal nggak sih untuk jadi volunteer? Iya, untuk perlu. pendaftaran ya Kak ya. Iya. Saving kali ya, kayak ya saving budget lah gitu. Nah, iya betul. Yang harus kita bawa untuk selama beberapa hari awal di sana gitu. Nah, terus dari kan kita sudah alhamdulillah nih udah berhasil nge-breakdown dari target di mana sini untuk menjadi volunteer di luar negeri. Udah tahu nih syaratnya apa aja. Nah, sekarang kita breakdown lagi untuk tapi ini masing-masing benar-benar harus spesifik, masing-masing itu harus kita breakdown.
gimana caranya untuk mencapai TOEFL 500 gitu. Gimana nih Kak? Kursus. Oke, nah di sini memilih untuk kursus, oke. Tapi nanti bisa spesifik lagi kursusnya mau hal apa nih yang ditingkatin gitu kan, karena dari masing-masing dari kita kan tahu ya kayak, oh saya pengen improve di sini nih, saya di sini udah cukup bagus gitu. Oh iya betul. Selanjutnya untuk motivation letter, apa yang harus disiapkan? Selain isi, kan motivation letter atau essay kan apa ya, kalau dilihat ya isinya tulisan gitu. Nah, tapi kan bukan hanya sekedar tulisan, melainkan pengalaman, hal-hal yang kita udah pernah raih dan tujuan dari kita ikut program itu. Jadi memang bahkan untuk membuat esai itu sendiri teman-teman bisa dikatakan perjuangannya cukup lama ya, karena kayak esai itu tuh akumulasi dari hal-hal yang udah kita lakuin sebelumnya. Nah, jadi mungkin di sini selain kita mempersiapkan, let's say kan kalau esai itu kayak prepare draftnya gitu. Tapi jauh sebelum ini kita harus let's say memperbanyak pengalaman gitu. Jadi kayak nabung dulu nih banyak-banyak pengalaman, terus draftnya sama ini mungkin ya kayak review gitu kan, kita harus make sure ya kayak nih esai udah oke atau belum nih gitu ke orang lain gitu. Jadi nggak hanya kita yang membaca dan lain-lain mungkin. Selanjutnya nih untuk budget, gimana nih cara untuk biar punya ngantongin duit pas ke sana, apa solusi yang ingin ditawarkan? Kerja sampingan gitu Kak, ngajar bisa. Oke. Jadi apa ya istilahnya, kayak mungkin freelance ya. Nah ya freelance. Ya, apalagi dan lain-lain. Jadi banyak, dan untuk syarat lainnya pun seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman sebenarnya aku yakin teman-teman juga mungkin sudah melakukan ini gitu untuk nge-breakdown, tapi dulu aku pernah juga ikut training tentang life plan gitu, dan jujur untuk setiap target itu tuh harus di breakdown kayak gini satu-satu. Kenapa sih harus di breakdown? Langsung nggak usah pakai ginian gitu. Karena akan melihat perbedaannya ketika kalian breakdown sama tidak. Ya silahkan dibuktikan nanti. Intinya adalah akan lebih terarah kayak gini. Teman-teman punya langkah yang konkret, punya anak tangga tadi secara konkret untuk menghantarkan ke hal yang pengen kita capai itu. Thank you. Ini tadi siapa yang memberi ini tadi? Dari siapa ya? Tadi aku tidak kelihatan. Oh ya, thank you sudah berbagi. Nah, dan teman-teman lain juga nanti bisa dipraktekkan ya untuk masing-masing target dan tujuannya. Nah, tapi guys, sebenarnya sebelum tadi kita breakdown, ada beberapa catatan yang harus kita terapkan dalam membuat mapping ini tadi nih. Jadi saya yakin sih teman-teman, terutama anak ekonomi, pasti cukup familiar sama strategi ini, karena di manajemen juga suka diulang-ulang terus, bahkan dalam organisasi juga suka dipakai terus gitu kan. Mungkin ada yang tahu dan pasti udah ngerti lah gitu tentang strategi SMART. Jadi SMART adalah metode yang kita breakdown, S-nya ini adalah spesifik. Jadi kita nih kayak tadi nih, kita tuh punya impian nih. Ya kan harus dispesifikin dulu mau ngapain, volunteer di luar negeri. Nah, ini tapi belum spesifik nih, luar negerinya di mana gitu. Jadi nanti ketika kita membedah ini, bedahlah secara rinci. Jadi ini tadi memang kedua hal ini memang belum terlalu rinci ya, tapi setidaknya menjadi gambaran. Terus M-nya
measurable atau terukur nggak nih, ada kayak indikatornya gitu. Contohnya ini yang kayak measurable tadi juga kayak bahasa Inggrisnya spesifikin pakai apa? TOEFL-nya berapa? 500. Nah, itu salah satu contoh dari si M ini tadi, measurable. Terus achievable. Nah, kalau achievable sama realistis itu kayaknya sih agak beririsan ya. Jadi kayak ini nih emang bisa kita capai nggak sih gitu. Nah, kedua hal itu tuh kurang lebih kayak gitu tuh. Dan T ini lebih ke time bound atau ya kita punya waktu kapan ingin kita capai si target itu gitu. Nah, jadi bisa dipertimbangkan si metode ini saat teman-teman ingin membuat planning dan juga mapping seperti ini. Nah, oke, kita masuk ke sesi yang sering banget ditanya-tanya. Jadi FYI guys, mungkin sama aku punya experience untuk sharing kayak gini, ini sering banget ditanyain gitu kan, kayak Kak, gimana biar bisa konsisten gitu. Dan jujur aku pun masih belajar untuk menciptakan konsistensi untuk diri aku sendiri gitu kan. Dan kesini mungkin kurang lebih setahun kali ya mencari jawaban. Jadi ini BTW, ini aku tidak melihat di buku sih untuk jawaban ini. Jadi memang jawabannya teman-teman lihat ini adalah based on my own experience, juga mungkin bisa dikatakan kayak hasil dari interview juga sih ke orang-orang gitu. Nah, jadi ada 6 hal yang bisa kita terapkan di diri kita untuk bisa konsisten sama apa yang udah kita tulis. Yang pertama, yang paling penting adalah the question of why. Jadi, sebelum kita merencanakan sesuatu ataupun kita kayak, aku pengen mencapai ini nih, hal yang paling penting adalah kalian harus bisa menjawab, kenapa ya? Kenapa ya aku harus mencapai bla 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 gitu. Nah, kenapa pertanyaan kenapa ini penting? Karena semakin kita bisa menjawab kenapa dengan yakin dan tegas, insya Allah semakin kuat pula kita tidak tergoyah sama impian atau hal-hal yang ingin kita lakuin itu. Karena ya jujur pasti dalam realisasi, dalam langkah kita berjuang untuk menggapai apa yang pengen kita targetkan, itu pasti banyak banget godaan, pasti. Baik dari sisi internal maupun eksternal, ya nggak? Pasti banyak banget. Nah, dan the question of why ini adalah salah satu hal yang semoga insya Allah bisa memperkuat kalian untuk biar tidak goyah dengan godaan-godaan itu. Gitu. Yang kedua adalah membuat to-do list. Jadi ini daily banget yang kalian suka lakuin juga tentunya. Bentar ya, ada anak-anak. Terus to-do list ini adalah ya kayak teman-teman suka ngebuat hari ini aku mau ngapain gitu. Nah, tapi to-do list ini juga bentuknya cukup banyak sih teman-teman, kayak to-do list harian, bisa juga to-do list mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Nah, tapi yang paling penting setelah kalian membuat to-do list adalah kita harus bisa komitmen sama apa yang udah kita tulis gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa fleksibel. Jadi memang ya kita berusaha untuk merealisasikan apa yang udah kita tulis nih hari ini mau ngapain, biar kita nggak lupa juga, biar kita juga bisa nge-tracking kita udah berhasil nggak ya mencapai ini hari ini, target-targetnya udah kita selesain nggak ya hari ini gitu. Nah terus, tapi yang paling penting adalah komitmen, ya kita harus menyelesaikannya gitu. Terus, ya bentar ya. Terus selanjutnya, ini juga penting sih teman-teman, di sini ada nggak yang mungkin saat ini masih sulit berkata tidak? Mungkin kayak, apa ya, nggak enakan atau gimana gitu. Ditawarin sesuatu yang sebenarnya kalian nggak pengen ngeiyain, tapi akhirnya diiyain, tapi akhirnya nggak totalitas. Nah, jadi terus bisa sikap tegas untuk ngomong enggak. Dan it's okay
to say no gitu. It's okay untuk menolak sesuatu daripada kita nggak totalitas untuk ngerjainnya gitu. Terus yang kelima adalah evaluasi life plan. Nah, di sini saya yakin teman-teman BEM terutama ya FEUNJ pasti dong setiap prokernya ada evaluasi, ya nggak sih? Entah itu sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali dan lain-lain. Tapi evaluasi ini tuh nggak hanya di organisasi aja, diri kita juga perlu untuk evaluasi gitu. Jadi evaluasilah life plan, terus hal-hal yang udah kita capai itu secara berkala. Biar kita tahu nih apa yang harus diperbaiki, yang mana yang harus di-stop, yang diperbaiki, dan seterusnya. Dan kelima hal ini akan bermuara pada hal yang paling penting adalah self and time management yang baik. Jadi kayak apa ya self and time management itu? Ya kalau kita tidak melakukan ini, pada akhirnya ya hal-hal yang 5 ini tadi kayaknya sulit untuk dicapai gitu. Jadi teruslah berkomitmen untuk mau men-challenge diri kita untuk selalu bisa mengatur diri dan juga mengatur waktu lebih baik lagi. Mungkin godaannya berat, tapi yang penting jangan berhenti aja untuk mencoba dan belajar. Nah, mungkin dari segi sharing, mungkin segitu Azizah dan Desi dan teman-teman juga. Di sini sebenarnya ada challenge sih. Ini aku balikin ke teman-teman nih, mau lanjut ke challenge ini atau enggak. Jadi judul challenge ini An Email for the Future Me, tapi ini tidak dilakukan sekarang, cuman sekedar sharing ada challenge namanya ini gitu. Gimana dari teman-teman? Gimana teman-teman? Bersedia? Boleh Kak lanjut Kak, waktunya juga Lanjut masih ya. ada. Siap. Jadi ini adalah hal yang baru saya temukan akhir tahun kemarin sih. Jadi aku yakin ini bukan sebuah kebetulan. Jadi aku tidak tahu kenapa tanganku tuh diarahkan untuk membuka suatu website blog, spesifiknya itu blog seseorang yang posisinya dia itu tuh sekarang udah menjadi lulusan kalau nggak salah di Leiden University, terus juga sekarang dia lagi tinggal di New York sebagai istri dari apa ya kayak penduta sih, orang kedubes di New York gitu. Dan kalau dilihat kehidupannya sekarang itu tuh sesuai dengan apa yang dia tulis di email yang dia kirimkan untuk diri dia di 3 tahun ke depan gitu. Nah, jadi ini saya terinspirasi dari beliau. Oke, siap ya untuk apa sih ini gitu. Siap. Nah, jadi singkatnya gini sih teman-teman, ini nggak harus di email, tulisan pun bisa, mau di diary, di buku, catatan, apapun itu. Tapi ini kayak cara serunya aja sih. Jadi, kita tuh nulis surat. Suratnya itu tuh berupa pertanyaan, list pertanyaan yang pengen kita tahu jawabannya di masa mendatang. Dan ini salah satu contoh dan sedikit contoh dari around 50 pertanyaan yang aku tulis dan ingin aku kirimkan untuk diri aku di masa mendatang. Di sini kalau teman-teman lihat, kan kalau di email bisa ini ya, di setting untuk pengiriman yang dijadwalkan. Jadi ini aku nulisnya tahun 2019 kemarin, tapi si email ini akan tiba di emailku tahun 2022. Nah, teman-teman bisa setting itu juga kok. Tapi FYI, untuk membuat surat atau email ini akan lebih baik kalau memang dikhususkan waktunya. Jadi nggak yang lagi sambilan, emang kayak harus merenung dan buatlah dengan hati yang terbuka gitu. Terbuka untuk masa depan kita masing-masing. Jadi kayak ya list pertanyaan apa aja lah yang pengen kita tahu tentang diri kita tuh berhasil apa enggak ya achieve ini di masa mendatang gitu. Nah, ini mungkin sedikit tutorial. Jadi kalau teman-teman buka email di Gmail, itu ya ditulis email kita. Jadi emailnya akan masuk lagi ke email kita. Terus ya subjeknya silakan diisi, tulis emailnya, dan
Nah, ini untuk penjadwalan untuk email yang dijadwalkan itu nanti di sebelah kiri ada kayak tanda ini, panah ini. Nah, teman-teman bisa nanti diatur lah pokoknya, diklik terus pilih jadwalkan. Nah, nanti di situ bisa teman-teman setting mau tanggal berapa teman-teman mendapatkan email dari diri sendiri gitu. Tapi banyak ya versinya, nggak cuma email, surat juga biasanya banyak banget kan. Karena kayaknya asik aja nggak sih kalau dibayangin suatu hari kita menerima surat yang kita sendiri tulis dan kita baca nih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dan kayak seru gitu. Nah, dan mungkin cukup dan silakan nanti dicoba ya masing-masing, entah itu surat ataupun email, dan semangat untuk menerima surat itu di masa mendatang dan menjawab pertanyaannya gitu. Tapi apapun nanti apapun jawaban dari pertanyaan itu ya, jangan sedih atau jangan gimana-gimana saat kok nggak sesuai sih sama yang aku tanyain gitu. It's okay gitu. Karena gini, kalau ini ada sedikit quote ala-ala sih. Jadi dia yang hebat itu tuh tidak diukur dari seberapa cepat dia sampai ke tujuannya, dia sampai ke targetnya. Tetapi dia yang hebat itu adalah orang yang nggak pernah berhenti untuk berjuang. Oke, gitu. Jadi jangan sedih, kok aku belum tercapai, oh aku kok kayak gini gitu. No need to compare yourself with others. It's okay. Karena setiap kita punya rute, kita punya jalannya masing-masing. Okay, I think it's enough. Thank you so much, guys. And then silakan dipersilakan untuk Desi kembali. Oke. Wah, keren banget, Kak. Jadi, aduh, ada yang ingin bertanya nggak? Dibuka termin pertanyaan. Untuk 2 orang dulu. Sudah ada tuh di chat. Mbak, wait. Oke. Langsung aja nih ya. Saya bacain dari Diniyah Nurul Fat. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Saya ingin bertanya, bila kita sudah usaha maksimal dan doa yang maksimal juga, tapi ada satu yang terhalang, yaitu restu orang tua tidak diperbolehkan untuk kuliah ke luar negeri karena alasan perempuan. Bagaimana pendapat Kakak? Mau langsung dijawab aja atau gimana Kak? Ya, boleh. Biar ini. Oh ya, iya sih teman-teman. Jadi memang yaitu tadi dalam mencapai impian ada hal baik itu internal maupun eksternal yang akan menjadi pertimbangan juga nih, apakah kita lanjut dengan apa yang udah kita canangkan atau gimana gitu kan. Nah, dan jujur ya, mungkin terkait ridhonya orang tua kita, jujur sih itu adalah hal yang kalau aku pribadi yang mereka harus dilibatkan dan sebaiknya memang diturunkan gitu kan. Karena tapi gini sih, kalau seandainya di satu sisi memang masih bisa dibicarakan, masih dapat nih kapan nyelipnya dan kita tuh bisa ngedapetin apa ya? Ya bisa kita apa namanya? Kita lobby lah gitu kan untuk setuju gitu. Kalau memang dapat kesempatan itu coba dikomunikasikan secara baik gitu. Karena ya itu tadi kan mungkin kayaknya selain faktor perempuan mungkin ada faktor-faktor lainnya juga yang kenapa orang tua kita tuh belum mengizinkan gitu. Pasti ada reason behind karena orang tua kita adalah orang yang paling ngerti kita nih, tahu seluk-beluk buruk-buruknya kita paling tahu pasti. Dan mereka pasti punya alasan untuk itu kenapa tidak diizinkan. Nah, cuman gini sih, ini apa ya? Kayak mungkin cerita kali ya. Jadi teman-teman aku pun yang istilahnya kayak dia punya rencana nih, udah ambis banget nih pengen mencapai si impiannya ini, tapi in the end dia melaksanakan apa yang orang tuanya lakukan gitu kan. Ternyata teman-teman ajaibnya ya mungkin ini ya karena apa ya karena restu orang tua yang penting juga, bahkan yang
kayak dia tuh pengennya kesini nih, sekarang dia tuh berhasil achieve lebih dari apa yang udah dia rencanakan dari sebelumnya. Jadi percaya aja meskipun oke itu tuh kayaknya nggak enak banget sama planning kita di awal, beda banget, tapi percayakan kalau memang itu yang terbaik, pasti akan ada hal lebih yang akan Tuhan kasih ke kita gitu. It's okay gitu. Dan lakukanlah dengan hati yang senang juga sih. Jangan sampai mentang-mentang nggak dibolehin terus setengah-setengah. Intinya tetap totalitas dalam apapun itu. Semoga cukup menjawab ya. Tapi itu karena personal juga mungkin, jadi ya tadi setelah dikomunikasikan ya mungkin nanti. Thank you. Oke. Maaf ya, ini ada adik-adikku. Oke, terima kasih kepada Dinia. Apakah sudah terjawab, Dinia? Kepo ya. Sudah, Kak. Oke, terima kasih ya. Oke, ini kan ada yang bertanya lagi dari Arni Rahma dari IDB. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, boleh tahu nggak nama orang yang menginspirasi Kakak buat bikin an email for the future me? Boleh banget guys. Ini kenapa aku berani ya untuk masukin ini di sesi kita, karena pertama aku tuh udah izin sama beliau, meskipun aku nggak kenal sama beliau ini. Aku nanti bakal share. Bentar ya guys. Wait, aku bakal membuka Instagram beliau kali ya. Ini udah ke-share belum ya? Belum, sorry. Belum. sorry. Ya, ini adalah namanya Mbak Ida. Kenapa dia inspires me a lot? Karena itu tadi. Nih, teman-teman bisa kepoin deh pokoknya blognya. Yang buat aku jujur aku nangis sih baca blognya. Karena apa yang dia tulis, guys, it happens setelah itu gitu. Kayak dia nulis ini tahun 2013. Dan sedikit pertanyaan yang dia tulis di blog ini. Dan setelah aku baca, apa yang dia tulis tuh sebagian yang aku tahu tentang dia tuh it happens gitu. Itu terjadi. Kayak ya keren lah pokoknya, kayak sosok yang inspiring, dan meskipun dia berhasil mencapai, tapi orangnya tuh kayak yang tetap low profile sama sederhana gitu. Jadi nah itu kenapa aku menjadikan dia kayak sosok yang sangat menginspirasi aku gitu. Itu ya mungkin. Terus tadi apa lagi ya? Udah itu aja sih. Itu aja ya? Iya. Ntar aku kasih linknya juga. Teman-teman ada pertanyaan lagi Kak dari Atika Dwi Lestari. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, menurut Kakak lebih baik menentukan life purpose dulu atau life goals dulu Kak? Terima kasih. Silakan Kak, ini dijawab. Thank you. Jadi ini BTW aku juga izin share materi yang dulu pernah aku ikutin pas training sih teman-teman. Jadi mentor aku itu ngasih analogi. Yang intinya tuh kedua hal ini tuh tidak bisa dipisahkan. Tujuan sama target tuh tidak bisa dipisahkan. Teman-teman coba bayangin kapal pesiar yang setiap kapal gede itu tuh pasti ada kapal kecilnya kan, yang disebut sekoci, ya nggak? Nah, jadi ibaratnya dua hal ini tuh ada di satu tempat, ya si sekoci ada di kapal gede ini gitu kan. Jadi ibaratnya kapal pesiar itu adalah tujuan gede kita, sedangkan target itu tuh ada di si sekoci itu. Kedua hal ini akan jalan beriringan gitu. Dan sangat bisa direncanakan di waktu yang bersamaan, sangat bisa gitu. Oke. Iya.
Jadi tidak bisa dipisahkan dan bisa untuk direncanakan dalam satu waktu. Oke, apakah sudah terjawab, Kak Atika? Oke, udah terjawab. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan yang ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada, Kak, saya mau nanya deh, Kak, boleh nggak, Kak? Monggo Desi. Oke, jadi tuh pas beberapa hari yang lalu tuh saya lihat di sebuah postingan yang bilang kan kayak dulu enggak sih, nggak dulu, baru-baru ini kayak lagi uh, famous banget kata-kata quarter life crisis, ya kan, Kak? Terus nah, dalam postingan itu dia ngebahas tentang terus juga bukan maksudnya gini ya, hasil dari kita kayak life plan gitu, Kak, yang ngebuat ya di polanya gitu. Gimana sih saya bingung bahasanya? Desi, sorry. KLC Aku itu agak hasil putus-putus. dari Boleh diulang dikit oh ya? oke, maaf, bentar. Oke. Nah, jadi KLC itu dalam postingan itu dia bilang katanya hasil dari life planning yang sudah kita tentukan. Kayak tadi, misalkan dalam 5 tahun ke depan saya bakal jadi A, B, C, sampai Z lah. Nah, Kak, si life plan itu nggak tercapai gitu, yang ada ya tadi timbul KLC. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu, jadi kayak ini dong, Kak, apa namanya, timbul kayak pro kontra. Sebenarnya tuh life planning itu tuh ya bagus atau enggak gitu, kayak ya ujung-ujungnya malah bikin TLC gitu dalam hidup kita. Coba, Kak. Sebenarnya terkait hal itu jadi pasti ada alasan selain life plan yang membuat dia kayak gitu. Karena gini sih teman-teman, aku juga sempat baca dan juga mungkin lihat beberapa video, salah satunya dari Maudy Ayunda. Jadi sebenarnya planning itu pun bisa dikatakan debatable sih, kayak ada sebagian yang bilang ya lo ikutin aja yang kesempatan yang sekarang tuh ada gitu. Ketika kesempatan itu ada ya ditotalitasin gitu. Tapi ada juga yang memang based on plan banget gitu. Orang-orang yang tipe seperti itu gitu. Tapi gini sih teman-teman, ini mungkin apa ya, agak personal juga. Jadi kan setiap dari kita kan tentu tahu dong apa yang pengen kita achieve ke depan kan. Nah, jadi apapun itu yang teman-teman pengen achieve, ya itu tadi, jawablah question why-nya itu gitu. Nah, tapi hal itu tentu tidak bisa dilepas dari kesempatan. Jadi gini loh, kayak kita tuh bisa achieve something, bisa merealisasikan planning kita ketika kita punya sebuah kesempatan kan. Nah, gitu. Jadi apapun ada dua pilihan sih sebenarnya. Ada dua pilihan dan teman-teman adalah orang yang paling berhak untuk memilih pilihan ini. Pilihan yang pertama adalah tetap ambis atau tetap stay on track sama apa yang udah direncanakan tadi, meskipun dengan resiko-resiko di dalamnya, entah itu resiko it takes long time gitu kan, ini tuh kayaknya lama sih untuk merealisasikannya gitu, tapi teman-teman tuh udah berhasil menjawab the question of why-nya tadi. Oh, aku nggak apa-apa kok Kak, lama-lama aku nggak apa-apa untuk memerlukan waktu lama demi si cita-cita ini tercapai gitu. It's okay, itu pilihannya. Dan dengan resikonya ya teman-teman harus tahu juga resikonya apa, plusnya apa gitu. Atau pilihan yang kedua adalah ya pilihlah kesempatan yang saat ini ada di depan mata.
Jadi pasti selalu ada dua kubu kayak gitu. Kubu yang anak life plan banget, kubu yang kesempatan yang Ya udah, ada gitu gitu. aja. Dan jawabannya tidak dari orang yang kalian lihat. Ih kok dia sukses nih, dia orangnya anaknya yang ngalir aja gitu. Itu kehidupan dia, belum tentu background dia sama kayak kita. Ya kan? Belum Iya, tentu. benar-benar. Belum tentu background gini. Setiap dari kita tuh punya kesempatan, punya latar belakang, punya finansial yang beda, guys. Punya lingkungan yang beda. Jadi belum tentu metode ini di kita berhasil, metode ini yang dia terapin berhasil, tapi belum tentu berhasil juga di kita gitu. Jadi ya kita adalah orang yang paling tahu diri kita gitu, paling tahu apa yang harus kita pilih. Jadi ya itu tadi mungkin for the insight. Jadi ada dua hal itu, antara ya udah ambil segala kesempatan yang ada, atau ya udah tetap planning aja tapi dengan beberapa resiko. Jadi semuanya akan ada resiko, cuman silakan list resiko dari pilihan-pilihan itu dan silakan dipertimbangkan dengan diri kalian sendiri dan juga mungkin orang-orang terdekat ya, terutama orang tua. Jadi apapun planning kalian, libatkan orang tua gitu kan, karena ya ridonya di situ. Jangan sampai nih, karena dulu pernah ada pertanyaan, jangan sampai dia udah kayak tinggal selangkah lagi, tapi dia tidak menceritakan ini, akhirnya ya nggak diizinin gitu, karena jangan sampai kayak gitu. Jadi terbukalah untuk bercerita mimpi kalian, perencanaannya juga. Oke, gimana Desi? Oke, terima kasih Kak sudah terjawab. Oke, ada lagi gak yang ingin bertanya? Oke, ada. Oke. Dalam menentukan life purpose, itu harus fokus ke satu visi saja atau bisa kita buat beberapa visi yang direncanakan untuk dicapai sebagai cadangan jika salah satu visi tidak tercapai atau disebabkan karena masih dalam proses mencari minat dan bakat yang dimiliki. Oke, Kak Faina, dipersilakan. Oke. Suara saya terdengar tidak? Ya, terdengar jelas Desi. Oke. Aku sambil baca ya. Nah, iya sih. Oke. Jadi teman-teman, dalam pencarian tujuan, itu tentunya tidak dalam sekejap mata kita tiba-tiba punya tujuan gitu. Seiring berjalannya waktu, tujuan itu tuh bisa terus diperbaharui gitu. Apapun itu gitu. Jadi memang posisi alternatif dalam setiap tujuan ataupun target itu penting banget. Makanya kan kenapa tuh ada istilah plan A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu kan. Ya kita harus mempersiapkan kemungkinan terburuk dari apa yang kita rencanakan itu. Jadi memang alternatif adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Ya, jika salah satu visi tidak tercapai atau yang membuat. Nah, tapi BTW gini sih, ini aku dapat dari mentorku juga, guys. Ternyata, ini mungkin versinya beliau ya, cuman aku cukup ini sih, cukup setuju sama materi beliau ini. Dia tuh bilang, kalau purpose itu ada satu. Tujuan itu ada satu gitu. Nah, dan personal sih kenapa tujuan itu satu, kan tujuan itu kan ada dua hal ya, dia punya masalah syaratnya dan dia punya waktu yang kita luangkan untuk tujuan kita tuh seumur hidup kita gitu kan. Nah, dan
kalau di materi itu mungkin sebagai muslim di sini ya tujuan kita relate sama agama gitu. Apapun itu pasti kita punya suatu misi kan untuk hal itu gitu. Jadi mungkin kalau aku pribadi ya tujuanku adalah untuk berperan sesuai dengan bidang yang aku sukai, dan aku pengen menuntaskan masalah-masalah yang ada di bidang itu, tapi dengan tujuan untuk sebagai aktualisasi dari sebagai makhluknya gitu. Aku pengen menyelesaikan masalah ini loh di bumi gitu. Tiap kita tuh punya peran, guys. Entah itu suka kepenulisan, atau ada yang suka di lingkungan, olahraga, dan apapun itu. Jadi jadikan tujuan itu kayak kita harus peran kita tuh ada di mana gitu. Dan memang ada problem di situ. Nah, kalau kata mentorku waktu itu, sebaiknya si kapal pesiar atau tujuan utama atau si purpose itu ada satu gitu memang. Tapi skocinya nggak apa-apa banyak. Target-target lainnya kayak misalnya nih untuk mencapai tujuan dibutuhkan goals. Goals-nya adalah A, B, C, D. Nah, itu tuh nggak apa-apa, kapal skocinya itu banyak nggak apa-apa gitu. Dan tiap masing-masing dari target itu punya cadangan-cadangan lagi. Jadi kayak alternatif nih, kalau seandainya si goals A nggak tercapai, apa ya opportunity yang lain gitu. Nah, dan juga mungkin ini relate sama ini nggak sih, kayak revisi, aku menyebutnya dengan merevisi mimpi. Jadi mungkin bisa jadi kayak gini loh, dalam menetapkan tujuan dan juga target, kita udah punya nih gitu kan. Tapi di pertengahan jalan, kita tuh pengen merevisi apa yang udah kita canangkan itu gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Ya, so sih boleh aja gitu. Tidak ada yang salah kok untuk merevisi mimpi kita, selama kita tahu kalau memang ini nih emang harus ya udahlah di stopin, nggak harus dilanjutin gitu. Atau ini kayaknya harus diimprove di bagian ini nih gitu. Atau aku harus ubah aja deh perencanaan aku, itu nggak apa-apa banget. Dalam setiap perjalanan kita tuh kita akan menemukan kok titik-titik di mana kita merevisi mimpi kita itu gitu. Mungkin cukup ya. Nanti kalau seandainya kurang jelas yang ini, nanti boleh kita lanjutkan setelah ini. Karena agak panjang sih teman-teman. Aku aja training ngomongin tujuan hidup aja at least 3 hari untuk ikut materinya gitu. Cuman itu shortly-nya, semoga cukup ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Numan ya. Apakah sudah terjawab, Kak? Kalau misalkan belum, tadi kakaknya bilang. Dan ini mungkin ini sih. Jadi aku tuh pernah nulis. Jadi kan hal-hal yang kayak gini tuh kan terjadi ya, mungkin di sebagian dari kita. Dan ini aku ada salah satu tulisan yang bisa dikatakan aku tuh kayak mencoba menjawab versi aku, kenapa revisi mimpi itu nggak apa-apa gitu. Nah, jadi mungkin, dan aku yakin teman di sini juga ada versi masing-masing kok tentang kenapa ya mengedit mimpi atau mengedit planning itu tuh boleh gitu. Tapi sedikit tulisan, nanti aku share juga. Oke. Pak, ada yang nanya lagi nih. Jadi dia lewat chat. Jadi kalau misalkan kita tuh hidup belum, maksudnya kayak belum punya life planning gitu, Kak. Nah, hidupnya terlalu let it flow. Itu gimana, Pak? Apa tadi? Let it flow. Terlalu hidup ikut arus aja. Nah, ini aku pernah bahas juga di materi life mapping. Jadi life mapping pun yang tadi kita itu punya dari masing-masing gitu. Bahkan ketika kita gagal, itu ada materi tersendiri lagi gitu. Jadi memang punya matkulnya masing-masing gitu kan. Cuman shortly terkait kalau untuk tim yang let it flow gimana Kak gitu kan.
jadi gini guys, kita pun tidak menjudge orang yang let it flow itu anak yang Wallace bla bla bla, tidak memikirkan masa depan, itu tidak ya. Mungkin untuk saat ini dia nyamannya kayak gitu. Nah cuman aku punya sebuah statement yang itu juga menampar diri aku pribadi pasti gitu. Aku pernah nanya nih sama orang, ya intinya orang itu sosok yang cukup inspiring. Dia apa ya, putra daerah yang berhasil mengharumkan daerahnya dan juga sekarang lagi di suatu negeri gitu. Temanku juga sih. Nah, jadi beliau ini, aku nanya ke beliau karena aku penasaran. Aku anaknya agak kepo guys sama orang-orang yang kayak gitu, yang menurutku sukses. Kalau kalian kepo, tanyain deh, serius. Gak apa-apa, jangan takut dibilang, kok kayak ngurusin hidup orang banget, bukan ngurusin hidup orang, tapi kita penasaran sama kunci sukses. Kayaknya nggak sih? Kalau nggak ditanya, nggak bakal tahu, tanya aja, boleh gitu, nggak usah takut-takut, dan mereka pun akan sangat welcome, insya Allah. Akan sangat welcome dan senang untuk berbagi gitu kan. Nah, kuncinya apa? Jadi dia bilang gini sih, ntar aku ingat ya. Oke. Nggak ada yang salah sama teori hidup jalanin aja, hidup kayak air mengalir aja. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Pilihan, kalau mau milih itu nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Pertanyaan adalah, kalian, kita tuh pengen jadi orang yang ya udah standar-standar aja lah gitu. Atau pengen yang luar biasa gitu. Nah itu, dia cuma ngasih jawaban itu. Ya jadi akhirnya, itu tantangan ke kita lagi baliknya. Kita memang gini, pasti ada yang nanya, oh emang hidup harus jadi orang yang luar biasa terus ya gitu. Ya jawablah lagi ke diri kita. Kita pengennya gimana? Kita pengen diri kita tuh apakah sesuai rata-rata aja nih, atau kita pengen lebih dari itu gitu. Dan ketika kita pengen lebih dari itu, nggak masalah, dan jangan takut untuk dibilang ambis gitu. Karena setiap dari kita tuh pasti punya reason kok, kenapa ya aku harus mencapai lebih dari sebagian orang pada umumnya gitu. Pasti ada reason. Nah, jadi ya itu tadi. Mungkin cukup menjawab. Jadi kayak tanyakan dulu ke diri kita masing-masing, kita pengen biasa aja atau kita pengen lebih dari itu gitu. Dan kalau aku pribadi menjawab, aku pengen lebih dari rata-rata. That's why usahanya juga harus lebih dari rata-rata. Oke. Sudah terjawab ya deh Kak. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Aku mau nanya dong. Kalau misalnya nggak ada, Kak, boleh sharing dong. Tadi kan di sesi yang tadi kan sempat ngejelasin tentang self management gitu kan ya. Nah, gimana caranya gitu di masa-masa sekarang ini ya, mungkin teman-teman banyak aktivitas di rumah, yang kuliah, terus sekolah, tugas banyak, belum juga ngejar-ngejar yang lain gitu, rapat dan sebagainya. Nah, ini gimana caranya kita tuh manajemen diri kita, waktu kita, biar kita tuh bisa gitu mencapai goals yang udah kita tentukan gitu. Gimana Kak? Kalau dari versi Kakak? Ini yang jatuhnya kayak daily activity-nya berarti ya, Aziza? Iya. Dua. Ya. Bangunin. Kamu makan upi. Ya, thank you Aziza. Ya, jadi teman-teman jujur ya, justru di masa pandemi itu, aku nggak tahu nih, aku mau confirm ke kalian. Aku kira awalnya masa pandemi kayak gini tuh adalah hal yang kayaknya tuh kita banyak waktu luangnya. Ternyata salah besar. Gak tau, kalau aku ngerasanya itu salah besar. Ternyata justru setelah pandemi ini tuh kayak aktivitas kita tuh 2 kali lipat lebih gitu kan. Mungkin teman-teman di sini juga, teman-teman mahasiswa juga merasakan gitu kan, aduh tugas bla 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 gitu. Mungkin teman-teman yang aktif di organisasi juga merasakan, dan juga teman-teman yang kerja juga ternyata kerjaannya lebih banyak pas WFH ini gitu kan. Nah, jadi aku pun jujur cukup, apa ya bahasanya tuh, kayak riweuh
riuh banget nih sama aktivitas online gitu, karena semuanya tuh kayak laptop tuh nggak pernah mati gitu. Saking aktivitas online. Tapi ini sih teman-teman, sepadan apapun aktivitas kita, ya harus tetap balance between kesehatan dan juga aktivitas kita yang wajib rumah gitu, dan juga aktivitas spiritual kita. Nah, kalau aku tadi, kunci pertama adalah buat to-do list harian gitu. Jadi to-do list itu tidak harus ya, tidak ada kewajiban sih, maksudnya mau ditulis atau mau diingat aja atau mau pakai aplikasi ya, kayak Google Calendar juga bisa kan untuk setting reminder gitu. Nah, intinya adalah maupun apapun itu metodenya, mau ditulis, mau nginget, ataupun mau pakai aplikasi, teman-teman, menurutku itu cukup efektif sih, kayak tracking hari ini itu mau ngapain gitu kan. Ini contohnya ya, aku bakal share, karena aku pribadi pasti aku akan dalam setiap harinya itu bakal selalu buat sticky notes di laptop, juga di buku catatan. Nih, mungkin sebagian ada yang anaknya nulis garis keras, jadi kayak semua aktivitas tuh harus dicatat. Nah, jadi ya itu balik ke kita masing-masing. Kebetulan aku anaknya yang benar-benar harus dicatat banget di buku biar nggak lupa juga gitu. Cuman kelebihannya dari to-do list adalah kita tuh bisa tracking sih guys. Kita bisa tracking apa aja nih yang belum tercapai di hari itu. Bentar, aku bakal share screen ya. Kelihatan nggak ya? Jadi aku jadi tuh setiap hari kan, ya setiap dari kita pasti punya aktivitas dong. Nah, dan cobalah untuk benar-benar tulis cara detail. Bahkan kalau pengen nulis jamnya, itu tulis nggak apa-apa gitu. Biar kita nggak lupa juga, dan kita tuh kayak nggak tahu ya, kayaknya nih kalau dari yang kita tulis dan itu tuh bisa kecoret semua tuh kayak sebuah prestasi sih. Kalau aku merasanya kayak gitu, jadi kayak wah hari ini parah semuanya udah kecoret nih gitu kan. Tapi ada juga hari-hari yang waduh ini belum dicoret nih, berarti ya udah ini dialihkan ke besok nih misalnya. Gitu. Jadi yaitu stay on track based on our today to-do list itu. Itu mungkin Aziza membantu sekali sih intinya. To-do list harian itu membantu sekali. Gimana Aziza? Udah ya? Udah Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ziza. Ada lagi yang bertanya? Tadi ada di chat. Dari Indah Permata, Kak izin bertanya juga, step awal membuat life plan adalah mengenal diri dan mungkin mengenal value kita sendiri. Boleh kasih saran nggak sih Kak, tes atau link tes yang bisa bikin kita mengenal diri kita? Dipersilakan Kak Rina menjawab. Oke. Jadi guys, BTW karena aku anak psikologi juga ya, dan aku anak psikologi yang memegang kode etik garis keras. Jadi kalau pengen teslah di tempat yang memang certified. Banyak kok gitu. Mungkin di UNJ juga ada. Kebetulan dulu aku magangnya sama anak-anak psikologi UNJ sih. Mungkin di UI juga ada. Jadi ya teslah di tempat yang memang ada hasil tesnya. Bukan berarti nggak boleh di website yang tersedia umum, bukan. Karena gini loh, FYI aja ya, apa ya, hasil tes, gini, tes-tes yang tersedia secara umum, itu tuh aku nggak tahu kayak mereka tuh emang udah certified nggak sih untuk cara scoringnya gitu. Terus apakah memang validkah hasilnya gitu, kita nggak tahu. Tapi kalau seandainya nih teman-teman memang penasaran dan ngerasa kayaknya itu cukup menggambarkan diri aku gitu, ya yang nggak apa-apa gitu. Tapi jangan dijadikan itu
satu faktor utama. Mungkin dulu kayak benefit dari anak psikologi, kita tuh mencoba segala tes-tes yang ada gitu. Jadi kita punya hasil dan kita tuh bisa melihat hasil, dan dari hasil tes itu tuh kita bisa evaluasi. Tapi gini, untuk teman-teman yang memang kayak aku pengen tahu diri aku, selain jalur tes psikotes atau psikologi ini, sebenarnya bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Sebelum kesini ya, ini jadi kayak tools advance-nya lagi, cuman untuk mengenal diri kita tuh dimulai dari hal sederhana adalah dengan self-talk, ngomong sama diri kita sendiri, atau sesederhana kita tanya ke orang terdekat kita yang kita tuh percaya kayaknya dia ini emang udah jadi bestie gue banget nih, kayaknya dia tahu banget buruk-buruknya gue, dia tahu. Tanya sama dia, lo selama kenal gue apa sih ininya gitu, yang gak suka dari aku gitu misalnya. Apa sih yang kalian suka dari aku gitu. Terus hal apa ya yang kalian lihat kayaknya aku tuh bagus di sini gitu. Karena sebenarnya gini sih teman-teman, kita aja kalau kita nanya ke diri kita tentang siapa kita, itu tuh nggak cukup. Kita juga butuh perspektif lain dari orang yang kenal kita gitu. Jadi terkadang kita tuh mengenal diri kita tuh tidak hanya dari kita tuh justru dari orang lain. Tapi ingat-ingat juga orang lain di sini yang menilai kita, make sure dia memang cukup kenal kita lah gitu. Jangan sampai salah nanya ke orang juga. Mungkin kalian nanyanya ke orang yang apa ya mungkin tipe-tipe yang toksik, tapi malah buat kalian ngedown. Tapi gini loh, intinya adalah mintalah perspektif dari orang yang kenal kalian, dan dia tuh ngasih sarannya, meskipun mengkritik, tapi tuh membangun gitu. Gitu, pokoknya jangan sampai buat kita down juga. Tapi nanti mungkin di akhir aku kasih satu link yang cukup aku agak percaya kali ya ke Azizah ya. Ada sih satu tes MBTI gitu. Nanti ntar aku kasih linknya. Siap. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh, banyak banget yang bertanya di tadi. Ada lagi nggak? Ini ada. Ini boleh deh teman-teman. Oh, boleh. Aku share ya. Ini salah satu yang pernah aku pakai juga sih. Ini ada satu lagi Kak yang mau bertanya. Ya. Oke, dipersilakan. Boleh di-unmute atau di-awal chat. Oke. Kadang kalau kita bikin to-do list, suka ngerasa berat. To-do listnya kelihatan banyak ujungnya gitu, gimana yang minimalisirnya. Boleh Kak Faina dijawab? Bener sih, kadang juga suka merasa kayak gitu. Yes. Jadi kalau based on pengalamanku pribadi, sebenarnya ada alasannya loh kenapa to-do list kita kepanjangan. Kira-kira apa yang membuat to-do list itu kepanjangan? Ini mungkin aku mau make sure ini kepanjangannya emang tugasnya banyak banget atau ada alasan lain. Banyak. Ini kayaknya ini ya. Mahasiswa atau anak sekolah? Gak ada Banyak. itunya. Gak ada asalnya.
banyaknya sampai berapa nomor? Rata-rata seharinya berapa nomor? Nggak apa di chat aja. Kadang bikin to-do list itu per minggu, Mana ya? Aduh. 8 hari. Iya sih. Per minggu banyak, Bu. Iya, jadi mungkin ini sih ya. Aku mungkin bakal share screen satu lagi. Jadi ini aku pernah coba sharing tentang planning yang dibagi harian, mingguan. Bentar ya, aku sambil buka yang mana ya ininya. Ini deh. Ah ya, ini kayaknya. Oke. Yang teman, jadi aku izin share screen satu lagi. Nah, jadi kan tadi terkait sama to-do list ya. Jadi to-do listnya tadi itu dibuatnya per minggu. Sebenarnya tidak salah kok untuk membuat per minggu, bahkan kalian kalau mau membuat dari tahunan sampai ke harian itu tuh penting banget sih. Karena sebenarnya perencanaan dari tahunan, di breakdown ke bulan, di breakdown ke mingguan, di breakdown lagi sampai ke hari-harian itu, ke hari-harian, maksudnya ke daily activity kita, itu akan sangat berkesinambungan sih. Nah, tapi kan detailnya ada di daily, jadi mungkin step pertama adalah cobalah buat to-do list per hari. Kenapa? Kalau mingguan tuh bentuknya bisa gini sih teman-teman. Gimana ya gambarinnya ya? Mungkin ini kelihatan ya share screen-nya. Jadi kayak kalian kalau ada kalender atau mau ngebuat kayak kotak-kotak gini, teman-teman bisa list kayak per di minggu ini deadline-nya itu apa aja gitu. Nah, tapi kan biasanya gimana ya, bentar, aku tuh agak bingung memulai sharing ini karena aku pribadi to-do list-nya tuh per hari sih gitu. Jujur per hari aja aku agak riweuh karena bisa sehari aja aku tuh bisa sampai lebih dari 18 to-do list ke atas gitu seharinya gitu. Dan aku belum kebayang kalau mingguan kayaknya emang banyak banget gitu kan. Nah, jadi mungkin step pertama adalah lakukanlah to-do list per hari. Kalau belum pernah dimulai, silakan dimulai untuk membuatnya per hari karena itu akan ngebantu kita lebih ringan karena tiap harinya kita tuh punya target mau apa aja yang kita lakuin. Ini kelihatan nggak ya? Aku mau share kayak beauty vlogger gitu. Kelihatan nggak sih? Kayak beauty vlogger. Pokoknya ini tuh teman-teman, kalau teman-teman lihat, itu trackable. Dari itu tuh ini adalah weekly planner aku. Setiap kolom-kolom ini tuh dari hari Sabtu sampai Minggu. Nah, dan ini tuh jatuhnya daily juga weekly. Mingguan iya, harian juga iya gitu. Nah, dan kita tuh tahu nih, misalnya kita mau buat per minggu ya, ini pure seminggu loh. Dalam minggu ini tugas-tugas kita apa aja, deadline kita apa aja, terus agenda kerja kita apa aja ditulis sedetail mungkin di planner kita ini gitu. Ya tadi ya, teman-teman mau nulis mau nyatet di tempat lain atau mau pakai aplikasi itu banyak banget kok aplikasi juga yang membantu kita untuk to-do list ini. Jadi mungkin langkah pertama ya buat daily to-do list kali ya. Baru lihat banget yang diisi kayak gitu. Iya, nanti bisa dicari kok referensi juga. Cari aja kayak weekly planner. Mungkin kalau di Google teman-teman bisa nemuin kok kayak template yang bisa di print juga. Itu sangat ngebantu banget. Aku mau buat sendiri juga bisa.
Ya, maaf ya nggak kelihatan, kecil soalnya. Intinya tuh kolom ada 7 per hari gitu, Senin sampai Minggu. Ya udah tinggal diisi mau ngapain, ngapain. Dan akan lebih baik kalau pakai ya smart methods tadi ya, spesifik. Hari Senin jam 8 pagi kuliah ini. Hari Rabu jam 12 siang ngumpulin tugas ini gitu. Sedetail mungkin. Itu ya mungkin. Oke. Apakah sudah terjawab? Ini dulu. Permasalahan. Oke, mungkin sudah terjawab ya. Karena ini sudah 14.37. Oke. Mungkin dicukupkan aja untuk tanya jawab di self development class volume 1. Tuh. Kak Faina mungkin bisa memberikan closing statement di SPK atau ini tentang life planning. Dipersilakan, Kak. Maaf, Kak, Faina itu masih di mute. Iya, sorry. Ya teman-teman, mungkin sebelum closing statement, aku mau izin ini sih kali share sesuatu. Jadi, ini kalau teman-teman berkenan ya. Jadi, aku yakin sih mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada banget yang suka buat quotes ala-ala gitu. Mungkin kalian lagi galau atau gimana gitu kan. Nggak harus galau juga sih. Intinya adalah mungkin untuk teman-teman yang suka membuat tulisan ala dirinya sendiri, tapi mungkin jarang dipublikasikan, jadi kayak cuma dipendam sendiri gitu. Aku ingin menawarkan sebuah kesempatan. Jadi intinya adalah kayak challenge gitu sih. Jadi shortly selama 7 hari kalian diminta untuk membuat tulisan atau quotes ala diri kalian masing-masing gitu. Nah, tapi mungkin nanti untuk detailnya aku bakal izin share ke Azizah. Mungkin Azizah nanti bisa share juga ke teman-teman yang tertarik. Jadi, ini namanya tuh inspirasi lewat kata. Tujuan utamanya adalah gini loh, teman-teman. Kita tuh, kalian yakin nggak sih kalau kata-kata itu tuh punya kekuatan sekuat itu, gitu kan? Entah sesimpel kita ngeliat status orang di WA, di story, Instagram, tapi kata-katanya itu tuh ngena gitu, dan dari kata-kata itu tuh kayak salah satu sumber dari motivasi kita juga gitu. Nah, jadi itu berasal dari situ sih tujuan dari program ini. Nah, jadi selama 7 hari teman-teman akan menyelami untuk menginspirasi dan juga terinspirasi. Karena kita percaya kayak setiap orang tuh punya kesempatan dan punya hak yang sama untuk bisa menginspirasi orang lain dan juga boleh untuk terinspirasi dari orang lain. Jadi singkatnya kayak gitu sih. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, ini nggak akan secara detail sih aku jelasinnya. Jadi lebih ke ada beberapa step, cuma nanti akan lebih lanjutnya teman-teman bisa ke Instagram @livelearner.me. Kita akan publish tentang program ini, dan salah satu benefitnya dari mengikuti 7 hari tantangan ini adalah teman-teman tidak hanya menginspirasi lewat kata aja, tetapi ini juga sama kayak donasi. Jadi setiap kalian berhasil menyelesaikan program, sama saja dengan donasi 10.000 yang nanti dari donasi ini akan kita salurkan kembali ke sekolah-sekolah di pelosok yang ada di Indonesia. Terus juga beberapa benefit lainnya, tentu sertifikat juga ada, dan tentunya sayang banget nggak sih kayak teman-teman udah nulis banyak nih, udah ngasih banyak quotes, tapi ya udah gitu aja. Nah, kita tidak mau mensia-siakan kesempatan itu. Jadi untuk tulisan atau quotes yang memang terseleksi nanti akan kita muat di dalam buku kumpulan quotes yang insya Allah akan dipublish sebelum tahun depan. Jadi mungkin itu kali ya, sedikit info. Nah, dan untuk closing statement, intinya balik lagi ke kata-kata ini sih teman-teman.
ini adalah hal yang selalu aku ulang-ulangin baik untuk diri aku sendiri dan juga teman-teman aku, bahwa karena gini, kita tuh suka minder sama pencapaian orang lain. Kita tuh ngerasa kita stuck di sini gitu. Kita belum ada apa-apanya sama orang lain, tapi dan dari kata-kata ini aku ngerasa aku cukup dikuatkan sama kata-kata ini. Ya intinya lo tuh bukan tidak akan dicap orang hebat kok kalau kita cepat-cepatan nyampe gitu. Bukan tentang kompetisi siapa yang cepat nyampe gitu. Tapi dia yang hebat, dia tuh yang apapun dikasih godaannya, dikasih ujiannya gitu, dia masih mau belajar, masih mau berjuang. Oke, gitu sih mungkin ya untuk Aziza, Desi, dan teman-teman semua di sini. Oke. Terima kasih banyak Kak Freynya atas sharing session-nya, mungkin bukan materi gitu. Untuk ya. PPT nanti akan dikasih ya lewat Aziza, nanti akan aku kirim. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di sharing session di soft development class volume 1. Itu aja dari saya. Aku moderator hari ini, saya Desi Rahmawati, kami undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faina yang udah sharing ya, banyak banget gitu mengenai life planning. Dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya ya sehabis dari ikut materi di SDC 1 bisa langsung mengaplikasikannya gitu. Kayak tadi to-do list, terus dan aku sendiri pun ngerasain gitu ketika udah bikin to-do list benar-benar jadi produktif gitu. Kan beda ya produktif sama sibuk. Kalau sibuk teman-teman banyak aktivitas tapi nggak ada goals yang tercapai gitu di hari itu. Tapi beda sama produktif. Kayak gitu. Nah, terima kasih juga buat Desi yang udah ini ya jadi moderator di SDC 1 dan tentunya teman-teman yang udah mengikuti ini ya SDC dari pertama sampai akhir kayak gitu. Nah, selanjutnya akan ada ini ya pemberian cenderamata dari BMFE kepada Kak Faina. Mungkin bisa di-share screen. Ini kenang-kenangan Kak. Kenang-kenangannya online. Iya. Udah. Oh ya benar, ini sertifikat ya, ada sertifikat. Oke, siap diterima dengan baik ya teman-teman. Oke. Saya aku suka main juga kok di UNJ. Oh iya. Cuma kita belum. Nah ini juga ada ini ya cenderamata dari kita. Semoga bisa jadi ini ya Kak kenang-kenangan mengingat gitu kita pernah belajar bareng di sini. Nah selanjutnya teman-teman jangan keluar dulu ya karena kita akan ada sesi dokumentasi foto bersama ya. Jadi diharapkan on cam yang belum on cam kita akan foto bersama dulu. Aziza, tapi aku izin menyampaikan sesuatu Aziza. Boleh Kak. Aku sangat appreciate banget sama teman-teman yang hari Minggunya tuh mau loh ikut sesi ini gitu kan. Padahal kalian punya banyak opsi, kalian bisa nongki-nongki, kalian bisa social distancing ya nggak boleh, kalian bisa ya mau ngapain aja gitu kan, mau rebahan atau mau ngapain gitu kan, tapi kalian rela loh untuk memilih untuk ikut hari ini gitu. Dan semoga jujur saya juga masih belajar sih teman-teman, jadi ya kita saling belajar juga. Semoga setidaknya sedikit dari yang kita cerita-cerita tadi bisa sama-sama kita implementasikan. Dan bisa banget teman-teman kalau ada yang buruk-buruk dari tadi juga diambil yang, kalau ada pun yang baik gitu kan, jangan ambil yang buruknya gitu. Oke, sangat apresiasi, thank you. Semoga kita bisa keep in touch ya next time. Ada temanku juga nih, halo Miss Op. Oh iya. Aku kaget wah. Luar biasa, terima kasih Kak Faina. Ya boleh di on cam ya? Yang siapa yang dokumentasi? Mungkin boleh dihitung biar kita siap-siap. Saya ada dokumentasi. Oh ya, oke. Lalu ya, cek. Karena ada lumayan
Jadi ditahan 5 detik ya, ntar dulu. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Oh, udah. Sudah. Cepet ya? Cepet. Oh ya udah. Ya terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa di kolom chat ada ini ya, form evaluasi. Tujuannya untuk biar acara SDC selanjutnya bisa lebih baik seperti itu. Dan ini juga untuk ini ya, mengirim sertifikat buat teman-teman yang udah mengikuti acara sampai selesai. Sama jangan lupa nanti ini ya, insya Allah materinya akan diberikan di grup, jadi jangan live dulu dan nantikan SJC selanjutnya seperti itu karena akan ada sesi kelas lagi yang dengan pembicara yang luar biasa juga tentunya. Ya udah. Udah ya? Iya benar. Thank you, terima kasih. Ya dari Terima kasih, Kak kami Faina. cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dan semangat Terima kasih, merencanakan ya. Yang buat Terima email kasih untuk banyak, dirinya Kak. sendiri boleh bagi-bagi nanti di Instagram. Oh iya, benar. Boleh banget di-share ya keseruan hari ini di Instagram. Bisa tag Kak Faina dan BEM FEUNJ gitu. Biar yang lain juga semangat untuk bikin live planning. Jadi terinspirasi kan ya? Oke. Oke. Terima kasih.